Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meneruskan hadis yang selanjutnya masih dalam bab siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satun utawi telu. Salah satun utawi telu. Salah satun utawi telu. Wajibatun kang wajib. Wajibatun kang wajib. Tapi wajib di sini itu bukannya wajib yang sampai diwajibkan sampai ketika ditinggalkan itu mendapatkan dosa. Tapi ini penekanan. Kalau gak semuanya kata-kata wajibun itu harus dimaknai dengan hukum yang wajib. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Jadi jadinya ini bukan kok wajib banget diwajibkan sampai kalau ketika ditinggalkan dosa, tapi ini jadinya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah berarti sunnah yang memang keseringannya dilakukan oleh Nabi, itu sunnah muakkadah. Al-ghuslu iku adus. Al-ghuslu iku adus. Al-ghuslu iku adus. Yaumal jumu'ati dzaraf. Yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'ah. Yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'ah. Ini bagi semua muslim ini, nggak terkecuali sama yang perempuan juga itu termasuk. Nah, ala kulli muslimin. Wasiwaku lan siwakan. Wasiwaku lan siwakan. Wasiwaku lan siwakan. Wa masut tibi lan demek wangi-wangian.
wa masuk TV lan demek wangi-wangian. Wa masuk TV lan demek wangi-wangian. Tadi hadis yang ini menjelaskan bahwasanya 3 hal yang memang sangat disunahkan untuk semua muslim. Ini enggak terkecuali laki-laki ataupun perempuan. 3 hal. 1, mandi Jumu'ah. Mandi Jumu'ah itu termasuk mandi yang sunnah. Nah, kalian tahu itu kan ketika mandi Jumat itu kan kebanyakan yang melakukan laki-laki. Jangan dianggap kalau itu cuman yang disunahkan itu cuman laki-laki. Itu yang disunahkan juga perempuan juga termasuk disunahkan. Tapi yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan memang laki-laki, karena laki-laki itu akan menunaikan sholat Jumat. Kalau perempuan kan enggak melakukan sholat Jumat. Jadi waktunya sholat Jumat itu mulai setelah fajar atau sudah masuk waktu subuh. Itu mulainya disunahkan mandi Jumat. Jadi mandi Jumat di subuh diniati mandi Jumat pun itu udah jadi kesunahan, sudah dapat kesunahan, dapat pahala itu ketika diniati mandi Jumat. Nah itu guslan Jumu'ati sunnatal lillahi ta'ala. Itu nah itu guslan Jumu'ati sunnatal lillahi ta'ala. Perempuan pun boleh melakukan itu. Tapi yang paling ditekankan memang laki-laki, karena memang untuk melakukan sholat Jumat. Nah, yang kedua itu siwakan. Jadi yang memang disunahkan sampai segininya itu memang siwakan sunnah muakkadah, karena kebiasaannya ya orang-orang Arab itu yang memang ini kebiasaannya orang-orang Arab. Jadi itu melakukan sunnah yang Nabi. Sering kalau siwak itu ditaruh kantong, memang ditaruh kantong selalu. Jadi ketika mau contoh, saya mau baca hadis ini, ya siwakan dulu. Mau baca Quran, siwakan dulu. Mau sholat, siwakan dulu. Jadi sebelum apapun ya siwakan dulu. Mau berwudu, siwakan dulu. Setelah makan, siwakan. Gitu. Jadi siwakan itu sangat dianjurkan, makanya itu dibawa kemanapun. Jadi ini dikasih taruh kantong biasanya orang yang sering siwakan. Jadi tapi siwakan yang kemarin sudah saya jelaskan, kalau siwakan itu enggak kok harus pakai kayu arok itu, enggak. Tapi siwakan ya itu termasuk sikat gigi pun itu ya siwakan, termasuk siwakan itu, karena membersihkan bau mulut ataupun membersihkan kotoran gigi itu. Nah itu siwakan sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Jadi lawan katanya sunnah muakkadah berarti sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah lawan katanya sunnah ghairu muakkadah. Makanya tahu dulu. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Lawan katanya sunnah ghairu muakkadah. Jadi ini juga dilakukan di Nabi juga sunnah ghairu muakkadah, tapi enggak terlalu sampai sesering yang sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu sering banget di Nabi melakukan itu. Kalau sunnah ghairu muakkadah juga di Nabi melakukan, tapi enggak sering banget. Ini memang mandi Jumat satu, yang kedua siwakan, yang ketiga itu pakai wangian itu, karena tanda-tandanya atau keseringannya Nabi Rasul sebelumnya memang keseringannya pakai wangian. Makanya ketika apapun ya pakai wangian, biar kalau orang itu kumpul itu enggak enak cara berkumpulnya.
Coro contoh. Ya kan samping-samping kayak kalau nggak enak kan juga nggak enak kumpulnya, nggak bertahan lama. Pengen cepet pergi gitu, pengen cepet pergi karena ada baunya nggak enak, makanya itu makanya Nabi dan Rasul itu selalu pakai wangian. Kemarin udah dijelaskan kalau sunnah-sunnahnya Rasul itu ya memang pakai wangian seringannya. Dah, itu mandi Jumat, siwakan sama pakai wangian. Dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tibu ya. Tibu afwahakum bisiwaki. Ya tayyibu kan. Tayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Qur'ani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Qur'ani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyibu gawe wangi sapa sira kabeh. Tayyibu gawe wangi sapa sira kabeh. Tayyibu gawe wangi sapa sira kabeh. Afwahakum ing pira-pira mulut sira kabeh. Afwahakum ing pira-pira mulut sira kabeh. Afwahakum ing pira-pira mulut sira kabeh. Bisiwaki kelawan siwakan. Bisiwaki kelawan siwakan. Bisiwaki kelawan siwakan. Fa innahu mongko satemene siwakan. Fa innahu mongko satemene siwakan. Fa innahu mongko satemene siwakan. Tariqul Qur'ani iku dalane Qur'an. Tariqul Qur'ani iku dalane Al-Qur'an. Maksudnya gimana? Hadis yang ini menjelaskan bahwa memang diperintahkan untuk siwakan karena ada ulama yang mengatakan kalau siwakan rahasianya itu banyak. Satu, memang mengharumkan mulut, bau mulut ataupun menguatkan gigi, betul. Kalau manfaat yang lain selain kayak yang kita lihat, seperti halnya siwakan itu rahasianya itu, contohnya kayak sikat gigi pun, sering sikat gigi itu manfaatnya menguatkan hafalan ketika punya hafalan. Makanya dulu saya aja ketika nggak ngafalin Al-Quran pun kayak gitu ya, sebelum sikatan dulu, wudu dulu, baru menghafalkan. Itu pun nggak Al-Quran kan? Apalagi kalau Al-Quran ini aja yang memang Al-Quran. Kalau Al-Quran memang satu manfaatnya ada juga memfasihkan bacaan. Jadi ketika siwakan itu rahasianya bisa memfasihkan bacaan. Karena kalau masih ada kotoran di gigi itu kayak penuh, kayak mulut itu kayak serasa penuh. Penuh itu fasih itu susah, fasih pun susah. Makanya ketika sebelum ngaji Quran ya sikatan dulu karena memang memfasihkan bacaan, itu satu. Yang kedua memang menguatkan hafalan, menambahkan kecerdasan. Istilahnya kalau siwakan ataupun sikat gigi itu menambahkan kecerdasan yang kalian belum tahu. Makanya sering diberitakan bukannya kok terganggu dengan
emang terganggu, itu nggak bisa dipungkiri. Kalau bau mulut kok ketika ngaji kok baunya kok nggak enak, itu ya terganggu pastinya kalau itu. Makanya sebelumnya ya sikat gigi dulu, apalagi kalian itu penghafal Al-Quran, ya kan? Makanya sebelumnya itu sikatan dulu atau siwakan dulu, baru wudhu, baru ngafalin atau ngaji, ya kan? Kayak gitu. Jadi sebelumnya setelah makan langsung ngafalin, ya enggak, dulu aja memang keseringannya ya sikatan dulu karena menguatkan daya pikir otak. Jadi otak ini bisa yang nggak kita tahu, yang nggak kerasa gitu loh, yang nggak kerasa itu bisa menguatkan kecerdasan otak. Jadi banyak kan di luar negeri itu biasanya kalau di universitas sana-sana itu memang ketika mau nyetorin hafalan itu biasanya memang bawa siwak kayu arang itu bawa. Jadi biar kayak dia berkeyakinan kalau memang siwak ini memang menguatkan hafalannya. Makanya itu hebatnya siwakan. Ini di Nabi sendiri kalau yang ini bicara kalau memang siwakan itu memang caranya mendapatkan Al-Quran. Itu yang bilang Jing Nabi sendiri, ya kan? Walaupun Jing Nabi memang bukan penghafal Al-Quran karena sudah hafal ketika setelah diberi wahyu langsung kepada malaikat Jibril, gak usah ngafalin kan? Kalau kalian kan penghafal Al-Quran, ya kan? Bedanya kayak gitu. Dah, itu hebatnya siwakan yang kalian belum tahu. Waqala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu al-mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'ami. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahima aweh rahmat, rahima aweh rahmat, rahima aweh rahmat, rahima aweh rahmat. Allahu sapa Allah, Allahu sapa Allah. Al-mutakhallilina ing pira-pira wong kang nyela-nyelani. Al-mutakhallilina ing pira-pira wong kang nyela-nyelani. Al-mutakhallilina ing pira-pira wong kang nyela-nyelani. Nyela-nyelani sela-sela. Min ummati saking umat ingsun. Min ummati saking umat ingsun. Min ummati saking umat ingsun. Fil wudu'i ing dalem wudu. Fil wudu'i ing dalem wudu. Wat ta'ami lan mangan. Wat ta'ami lan mangan. Maksudnya gimana? Hadis yang ini mengatakan bahwasanya Allah itu akan merahmati orang-orang yang memang mau menyela-nyelani rambutnya ketika wudu. Ya wudu kan? Ketika mengusap sebagian kepala itu memang wajibnya enggak kok semuanya, memang sebagian. Tapi bagi kayak seperti halnya perempuan itu ketika kok wudu itu sangat dianjurkan kalau kalau basuh sebagian kepala itu
basuh yang bagian dalam, ya, bagian dalam. Jangan asal gini ya, gini ya. Kalau yang laki-laki memang kayak sama di kalau aslinya kalau masalah mengusap semua bagian kepala itu caranya ini. Nah, tarik ke belakang, balik lagi, ambil air wudhu, ini ambil, kali ini balik lagi. Nah, itu caranya mengusap semua bagian kepala. Nah, kalau menyala-nyala nih, kasih sela-sela lagi, kasih sela-sela. Jadi kalau yang paling ditekankan itu aslinya kayak perempuan. Makanya kalau perempuan itu di sela-sela nih, kalau membasuh sebagian kepala, ya bagian dalam, ambil air wudhu, bagian dalam ya, bagian dalamnya. Ya memang yakin kalau itu rambutnya memang yang rambut yang sah untuk dibasuh. Kalau rambut yang yang sampai di luar kepala itu enggak cukup itu. Nah, itu ketika menyela-nyelani rambut. Yang kedua, memang Allah itu akan merahmati orang-orang yang memang menyela-nyelani giginya. Maksudnya apa? Ketika setelah makan. Jadi setelah makan itu siwakan atau sikatan dulu, sikatan. Jadi mau wudhu itu ya sikatan. Kalau ketika setelah makan pun itu ya sikatan. Jadi kalau tandanya posisinya setelah makan ini mau wudhu ya satu kali aja di situ, sebelum wudhu atau setelah makan itu. Berarti kan di antara kan itu kan. Kalau posisinya orang itu setelah makan mau wudhu, berarti kan sebelum ini antaranya itu kan sikatan dulu itu. Jadi kalau mau ngaji itu sangat ditekankan karena memang kalau masalah hafalan itu biasanya kalau sikatan atau siwakan itu bisa menguatkan hafalannya. Ini wudhu dulu. Kalau dulu saya ketika ngapalin bukan Al-Quran kan, saya ngapalin Alfiyah ya kan, saya ngapalin Alfiyah ya. Enggak kok diwajibkan wudhu, enggak Al-Quran. Tapi ketika tahu caranya kayak menguatkan hafalan ya kayak gitu, wudhu dulu. Tapi kadang kalau kayak seperti saya menghafalin yang bukan Al-Quran itu ya kebanyakan ada yang memang enggak wudhu karena memang enggak dianjurkan wudhu aslinya. Tapi ketika mau mendapatkan masukan ilmu ke hati atau ke roh kita itu ya harusnya ya wudhu dulu badannya, bersih dulu badannya biar bisa mudah untuk masuk ilmunya. Jadi ketika kalian mau ngaji seperti ini itu ya sebelumnya wudhu dulu palingan. Kalau masih ada halangan ya palingan disegerin dulu, kalau enggak mandi dulu, mandi biasa ya seger. Kalau enggak punya wudhu kan enggak enak juga kan hasilnya, enggak enak. Kalau memang enggak terbiasa ya dibiasakan dulu. Nah, itu kesunahannya siwakan. Rahasianya itu aslinya banyak aslinya. Kalau di sini memang hadisnya pendek dan memang rahasianya masih banyak. Tapi kalau dijelaskan di sini terlalu panjang. Nah, nanti ketika dijelaskan ketika bab siwakan, bab fikih aja. Nah, betul enggak apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.